Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Degi Rizky Maulid. Di sini ingin menjelaskan sebuah fenomena sosial yang terjadi di Taman Segitiga Inti Rup berhubungan dengan mata kuliah mayor Desain Konteks Sosial. Fenomena sosial sendiri merujuk peristiwa akan pola yang terjadi dalam masyarakat, seperti hal-hal yang terjadi di masyarakat, kayak sekelompok masyarakat tersebut melakukan suatu perubahan nilai-nilai sosial dan perilaku kolektif masyarakat yang berdampak pada masyarakat lainnya juga. Nah, di sini saya mengambil contoh. Untuk contohnya saya mengambil suatu studi kasus fenomena sosial terjadi di Taman Segitiga Inti Rup. Taman yang berlokasi di daerah Halim ini sering banget dijadikan sarana ruang terbuka publik. Taman Segitiga Inti Rup ini jadi salah satu tempat yang cukup ramai akan kegiatan sosial yang terjadi di sekitaran Halim ini. Dan Taman Segitiga Inti Rup sebagai sebuah patokan juga untuk di daerah Halim sendiri, karena udah seperti ikon juga untuk di daerah Halim ini. Untuk lokasinya sendiri berdekatan dengan arah Bandara Halim dan PGC, dan dibilang cukup lumayan strategis juga gitu, selain banyaknya usaha-usaha dan perkantoran dan aktivitas-aktivitas lainnya ya. Untuk hal-hal yang terdapat di Taman Segitiga Inti Rup sendiri, banyak hal yang bisa didapat dengan ruang terbuka hijaunya, dengan pepohonannya yang masih bagus dan lumayan salah satu daerah di Jakarta. Hal-hal yang terdapat di Taman Segitiga Inti Rup sendiri adalah ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini salah satu ruang terbuka hijau yang lumayan masih terjaga di daerah Halim, dengan pepohonannya yang masih terjaga dan asri, dan ada jalur sepeda untuk bagi biasanya para purnawirawan TNI yang selalu bersepeda dan warga sekitar sini. Untuk fasilitas olahraga beberapa, tapi nggak terlalu lengkap, ada beberapa, dan ada area bermain anak, jalur pejalan kaki, area rekreasi, fasilitas pendukung termasuk fasilitas umum kayak toilet. Nah, kalau dibilang tempat sampah mungkin agak kurang untuk tempat sampahnya. Informasi dan pampar informasi, dan untuk informasi dan pampar informasi pun tidak terlalu berfungsi dengan baik dengan semestinya. Ini beberapa dokumentasi yang saya ambil di sekitaran Taman Segitiga Inti Rup. Bisa dilihat banyak pedagang kaki lima, ada beberapa pedagang kaki lima dan beberapa orang yang melakukan parkir liar, padahal sudah dijelaskan di sekitaran pinggir itu ada beberapa tanda untuk tidak melakukan parkir liar. Ini beberapa fenomena sosial yang bisa saya tangkap dan yang sering terjadi di Taman Segitiga Inti Rup. Kebersihan dan pengelolaan sampahnya yang menurut saya kurang baik dan sangat-sangat tidak efisien, dan vandalisme yang sering terjadi. Cuma untuk sekarang mulai berkurang vandalismenya, dan perawatan fasilitasnya yang kurang memadai, sama sering terjadinya kejahatan lebih sering kayak adanya copet dan tawuran seperti itu, dan mengganggu suasana ketentraman kenyamanan pengunjung masyarakat Taman Segitiga Inti Rup. Di sini ya. Ini grafik pengunjungnya, timeline pengunjung Taman Segitiga di tahun 2023. Data yang saya ambil dari beberapa warga sekitar. Saya langsung bertemu dengan RW-nya untuk menanyakan data tersebut. Ini data bisa dilihat ada perubahan grafik dari Januari, Februari, Maret, April, terjadi peningkatan yang signifikan dari bulan ke bulan. Untuk strategi intervensi yang ingin saya lakukan adalah beberapa sign X dan petunjuk arah. Sign X dan petunjuk arah mungkin bisa dilakukan, tapi tidak terlalu efisien karena masyarakat sekitar mungkin nggak terlalu memperhatikan untuk sign X dan petunjuk arah sendiri. Mungkin yang lebih ingin saya lakukan kampanye dan kesadaran publik untuk melakukan edukasi tentang pengunjung untuk menjaga kebersihan dan enggak merusak fasilitas
dan untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Kampanye kesehatan dan keamanan. Ini salah satu yang mungkin bisa saya gabungkan ini untuk di kampanye kesadaran publik dan kampanye kesehatan. Saya akan melakukan kampanye yang masif juga dengan menggabungkan kampanye kesadaran publik dan kampanye kesehatan dan keamanan. Target intervensi yang saya targetkan ialah keluarga dan anak-anak, remaja dan pemuda, pekerja kantoran dan profesional, lansia, penyandang disabilitas, wisatawan dan pengunjung luar, komunitas lokal. Fokus utama saya lebih ke lansia, pekerja kantoran, remaja, keluarga dan anak-anak. Ide gagasan. Untuk ide sendiri saya ingin melakukan kampanye tentang menjaga kebersihan di Taman Segitiga itu, karena ini udah menjadi masalah yang begitu harus diperhatikan banget. Karena Taman Segitiga itu terlihat sangat tidak terawat dengan tidak menjaga kebersihan. Karena kebersihan Taman Segitiga sendiri sudah menjadi hal yang benar-benar harus segera diatasi. Untuk mood board-nya saya mengambil beberapa referensi. Untuk mood board-nya saya mengambil beberapa referensi. Ini saya mengambil beberapa poster yang pernah saya lihat. Mood board. Untuk mood board-nya saya mengambil beberapa referensi yang sudah saya ambil, beberapa poster tentang kebersihan yang sudah saya kumpulkan dan saya lihat untuk sebagai referensi campaign saya. Metode dan proses kerjanya, metodenya saya melakukan survei kuesioner, wawancara dengan RW, observasi lapangan, studi dokumen, dan pengumpulan data kuantitatif. Untuk survei saya mendapatkan datanya survei kuesioner dan wawancara dengan proses kerja yang saya lakukan selama melakukan campaign ini ialah mengumpulkan survei dari beberapa masyarakat, mengambil beberapa wawancara dengan beberapa kelompok tertentu dan pengurus RW, karena berhubung dengan pengurus RW di sini dekat sekali dengan Taman Segitiga Intirup. Untuk proses pengumpulan datanya seperti ini yang bisa saya jabarkan. Ada beberapa proses kerja pengumpulan data yang saya lakukan: perencanaan, persiapan, pengolahan dan analisis data, pelaporan dan penyajian data, evaluasi dan tindak lanjut. Untuk visual yang saya buat di poster campaign yang akan saya pasang di sekitar pintu masuk Taman Segitiga dan area sekitar Taman Segitiga Intirup sendiri dan di pertengahan sama Taman Segitiga Intirup. Inilah bentuk finalisasi visual dan mockup yang akan saya kerjakan. Untuk contohnya seperti ini, dengan saya mengambil bentuk dengan konsep buanglah sampah di tempatnya, dengan gambar orang lagi main basket membuang sampah di tempat sampah dengan cara melemparnya. Jadi saya ingin mengingatkan pada masyarakat untuk tidak melempar sampah sembarangan dan membuang sampah sembarangan gitu, dan dengan membuang di tempatnya. Sekian dari saya, terima kasih.